Halo semua, sekarang sedang bersama Pastor. Oke, boleh kenalan nggak nama lengkap terus? Format. Kakak mau format perkenalan? Ada ya, gimana kita nih, dulu. Kak? Biar kenal kita. Kami. Kayak biasa aja coba Kak. Kayak biasa gimana? Iya. Belum pernah dibawakan, aku baru itu cuma datang siang kan, cuma bimbingan. Terus kesini tuh niatnya mau ngerjain laporan KP. Tapi malah main kartu di dalam. Kenapa nggak di kosan aja? Gak ada motivasi. Oh iya sama. Benar, begitulah. Benar. Ya udah, jadi kalian gimana coba kalian perkenalan dulu lah. Udah. Kayak tadi aja nama Nim hobi. Halo, aku Almer, Nim 040 hobinya aeromodeling. Nama aku Mama Kafi Zakudin, Kafi atau Iza, NIM 009, hobi nggambar sama game. Menggambar. Ya, menggambar. Halo, aku Muzaffar Omar Primbodo, dipanggil Omar. NIM-nya 13624 055. Terus hobinya baca buku. Sebelumnya perkenalkan aku Alfadin Bridanovianto, biasa dipanggil Alfad. NIM-nya 13624 059. Nah, terus hobinya itu biasanya dengerin musik. Mostly ngabisin waktu di kosan cuma buat dengerin musik sama otak-atik equalizer. Pernah ada masanya aku seperti itu. Itu ada 2 jam gitu. Tapi agak 2 jam juga sih. Nama aku Ahmad Sakif Farhadin Am, dipanggil Farhan, lebih dikenal sebagai Pastor. NIM 1362220, jabatan sebagai Ketua Bidang Dirgantaraan. Bonus kalian, nggak nyangka kan dapat BKO kan tiba-tiba di sini kan? Yakin aku. Langsung saja deh. Pertanyaan tapi gak terkait kampanye. Kenapa Pastor? Aduh, pertanyaannya baru pertama wawan langsung pertama Pastor aja. Malas. Jadi yang pertama tuh angkatanku tuh ada 2 Farhan. Tahu kan? Gak tahu ya? Gak tahu. Aku sama Farhan satunya tuh juga udah dekat dari TPB gitu. Terus kayak sekelas dipisah lah. Satunya Pastor, aku, dia Parbol. Pastor tuh Farhan astronomi. Karena aku basicnya astro kan. Terus kebawa sampai sekarang aku TA juga asal-asalan gitu. Nah, terus kalau si Parbol tuh anak baseball. Farhan baseball. Gitu. Nah, gitulah. Oke. Udah lah, next kalau aku wawan lagi, peraturan 1, dilarang menanyakan kenapa Pastor. Baik. Tahun lalu tuh pada wawan tuh nama Pastor semua aja. Oh iya. Beda, oke. Apa lagi? Pertanyaan bebas. Oh. Kabit Kerdigantaran itu lingkupnya apa aja sih? Job desk-nya. Nah, kalau kalian kemarin waktu Sonic dikasih apa aja? Apanya? Kan tahu kan Dirgantaraan tuh di bawahnya ada 3 divisi tahu kan? Oh, di organogram. Iya, di organogram ada. Ada apa aja lupa. Aduh, Ada di catatan aku ada subnya gitu. Iya, ada. Ya apa? Divisinya apa? Coba diingat-ingat. Ada Yang aviasi itu bukan. Bukan, beda. Bukan. Apa ya? Kajian gitu-gitu. Ya, Ada. DKK. Terus apa lagi ya? Diskusi kajian keilmuan. Terus yang deket-deket itu Profesi apa? nggak sih? Ya, keprofesian. Ah, ya, profesi. Satunya apa? Alumni bukan? Perencanaan. Enggak. Yang berhubungan dengan dirgantaraan yang izin serius lah kerjanya lah. Biasanya kalau orang izin serius tuh ngapain? Menyiapkan profesi ya, mengkaji isu ya. Satunya lagi apa? Keilmuan? Bukan. Keilmuan itu juga? Hah? Keilmuan? Tadi kan coba diskusi kajian keilmuan. Oh iya, keilmuan. Satunya apa? Apa lagi sih? Nggak yang bikin prototipe gitu. Beda. Enggak praktek kan gitu? Enggak ada. Karya kompetisi. Oh, iya. Iya benar ya. Oke. Jadi ya tugasnya aku membawahi tiga-tiganya itu kayak kalau ada yang jadi kan di awal kayak bikin proker itu kan aku sama tiga orang kadif tuh ngobrolin kita mau ngapain aja, semua bikin konfis, mau mengkaji masalah apa aja, terus kayak mungkin mau kolab sama himpunan lain, terus ya mau turun lomba atau seperti apa gitu. Ya lebih ke arah controlling sih, jadi kayak mengarahkan dan controlling aja. Sebenarnya aku sebagai kabit ya nggak turun langsung. Ya at some point tetap harus turun langsung, tapi secara garis besar aku lebih ke arah ngarahin aja. I see. Aku mau tanya. Dari 1 sampai 10 nih, seberapa chaos jadi kabit di bidang kedirgantaraan dan kenapa tuh? Kalau seberapa chaos tuh jujur
nggak bisa dijadiin satu angka karena ada masa di mana ada masa di mana aku santai, ada masa di mana aku chaos. Tapi bukan karena aku jelek bagian waktunya, ya mungkin iya. Tapi kayak kadang-kadang kan ada waktu di mana kita nggak bisa ngeproker. Misal kalau kita mau ujian ya jangan ngambil proker sebelumnya. Otomatis ada waktu di mana sebelum ujiannya itu kita kan nggak ngapa-ngapain kan. Terus kayak ya, tapi di satu saat lain, kayak misal sekarang lagi ngerencanain konfis langsung rencanain 3, terus kajian juga kemarin 2, turun lomba berapa gitu. Jadi ya at some point pasti akan chaos. Cuma ya di saat lain kamu juga akan santai gitu. Kalau 1/10 sekarang lagi 8 mungkin. Lagi mau siap-siapin buat apa? Iya. Sekarang tuh. Mau ada mock up test IELTS. 125.000 udah reading, writing, speaking sama reading. Wow. Keren. Udah langsung 4 yang tes 25.000 doang. Sama bimbelnya juga nggak? Enggak, coba langsung mock up testnya doang. Oke. Sama konfis tanggal 9 konfis, mock upnya 16 loh. Oke, alasannya kenapa Kak mau jadi kabit kedirgantaran? Kajaim aku dulu juga kabit dirgantaraan. Ditarik. Komitmen kah? Oh enggak. Tapi kayak itu dia tengok belakang tuh, Davin Ansor tuh dulu kabit dirgantaraan. Aku dejahimnya dia. Terus kayak aku kan dari awal kan dari basicnya di DKK kan, kajian keilmuan. Terus kayak kebetulan tuh yang lain-lain yang seangkatan aku yang di kedirgantaraan tuh udah pada jabat di tempat lain. Terus kayak sisa aku, ya nggak sisa juga sih, tapi kayak orang dia nganggap aku mampu, terus kayak ya udahlah aku juga mau membagi manfaat pada yang lain gitu. Karena aku tuh juga merasakan manfaatnya dulu di KMPN. Kayak aku bisa latihan deep kajian yang cukup dalam, terus nyampein presentasi. Kalian waktu SKM dulu dapat kelas isu apa? Kelas isu. Ada yang apa sih? Yang Noise, suara tag noise. printer. Kan itu aku yang isi. Oh iya, ada aku nggak Iya, ikut. itu karena Itu apa ketendangan ini? Kayak ingat aku mah. kalau yang noise itu aku yang isi. Dan itu karena aku di plotting dari kedirgantaran itu juga. Kayak sempat ngebahas Concord itu. Iya. Terus juga kajian sama Himasron. Terus kayak apa ya? Aku setiap konfis tuh dapat slotnya terus for some reason gitu. Padahal yang lain juga nggak tahu dapat, tapi aku dapat terus. Jadi kayak aku rasain manfaatnya dan aku pengen kalian merasakan hal yang sama gitu. Jadi udah bukan pembuktian aku mampu atau enggak, tapi emang pengen memberikan manfaat aja. Ntar, jadi dari pertama masuk KMPN udah langsung ke kedirgantaran. Iya, dari awal aku emang mau DKK sih. Tapi bukan berarti aku orangnya berhimpun banget sih, enggak. Tapi kayak aku pengen basic awalnya aku ingin memanfaatkan himpunan. Aku pengen belajar kajian yang dalam waktu itu, pengen melihat fenomena dari berbagai sisi gitu kan. Makanya masuk DKK waktu itu. Nah terus kecemplung jadi kayak sampai sini deh. Oke. Very cool. Kesan dan pesan buat kami nih, kalau misal pengen berkecimpung di dunia kedirgantaraan. Dirgantaraan luas atau dirgantaraan KMPN? KMPN. Sampai pesan apa ya? Ya sebenarnya nggak harus di dirgantaraan sih. Kalau kalian memang punya interest lain, kejelah interest itu. Jadi, tapi kalau kalian memang minat ya daftar aja gitu. Jadi aku nggak akan mengajak kalian ke dirgantaraan, tapi kalau emang interest masuk aja. Bang, kalau misalnya nggak kedirgantaran mau milih apa? Di KMPN-nya maksudnya? Emang nggak minat yang lain? Oh. Kan dibilang. Oh iya. Aku dari awal kan cuma ingin manfaatkan himpunan. Benar. Oke. Makanya. Betul. Tadi kan sempat bilang gitu kan dengan bikin poker kan. Nah poker kan pasti setiap masa akan selalu berubah. Nah itu berubahnya itu kan, poker kan itu kan kakak yang bikin poker kan. Nah itu pernah ada suatu masa di mana pokernya perlu diganti nggak? Ya pasti ada, karena proker kan menyesuaikan relevansinya dengan waktu kan. Kalau prokernya emang udah nggak relevan ya diganti aja. Carilah proker lain yang lebih bisa bermanfaat buat penerimanya gitu. Nah itu pernah ada poker gitu yang pokernya lama terus bertahan gitu. Sebenarnya kalau
apa ya, office kan selalu ada kan, dan itu selalu ada karena relevan kan. Orang pengen tahu perusahaan di bidang dirgantara seperti apa gitu. Terus kayak ya sebenarnya kalau di dirgantaraan tuh cukup menonton jujur aja, karena kajian kan juga pasti ya kajian gitu. Walaupun materialnya beda, tapi kan mestinya tetap kajian. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang merokoknya ada yang berjalan lama, kebanyakan di dirgantaraan tuh berjalan lama. Tapi bagaimana kita di dalamnya menyesuaikannya itu yang selalu berubah. Office-nya kemana? Kajiannya tentang apa? Ikut lomba apa? Atau mungkin ada namanya aero training. Aero training itu intinya tuh kayak menyediakan tempat untuk melatih skillnya anak-anak AE. Kalau dulu kan mungkin kayak bentuknya selalu berbeda yang ini. Ada yang tentang data analisis, waktu itu sempat ada. Ada juga yang kayak review CV or something. Tapi kalau ini aku bikinnya yang mock-up tes IELTS. Jadi mungkin kalau yang cukup banyak pergantian di aero trainingnya ini. Kemasannya sama aero training, tapi dalamnya tuh beda-beda. Dan kenapa aku mock-up tes IELTS? Karena ya banyak yang exchange. Angkatanku tuh kayak sebanyak itu ya. Sampai 100 kan? Iya sih. Enggak. Maksudnya jumlah angkatnya 100. Yang exchange berapa? 20 mungkin. Lumayan. Lumayan. Kita berapa sih? Kita 60-an. Ya Ya, sama exchange. sih porsinya Sama ya? 60-an reguler, Yang 20-an. exchange tuh enggak bukannya inter doang. Yang reguler juga banyak. Oh iya. Serius. Itu 20 include inter regular apa dari regular doang? Oh 20 exchange. Jadi yang tuh bukan ya? apa ya? Kalau total berapa ya? Udah total mungkin itu 30. Karena kan si inter enggak semuanya exchange juga. Ada semester depan exchange-nya. Oh iya benar. Banyak lagi. Dan kemarin aku kan KP kan. Terus tuh kayak ada beberapa univ yang jurusan lain nggak tembus, tapi ayah tembus. Misal TU Delft, Iya. kita ada 2 orang yang exchange sana. Tapi di jurusan lain tuh susah nembus TU Delft buat exchange sana gitu. Wow. Jadi kayak aku pengen coba mempertahankan itulah. At least kalau skill atau kepintaran orang kan ya udah beda-beda. Tapi kalau memang butuh sertifikat IELTS jangan sampai ini jadi penghalang. Lu kan belum baca informasi tentang student exchange. Tapi penasaran kalau student exchange itu duitnya dari kita apa dari ITB? Aku kurang tahu sih, tapi kayaknya ada sebagian yang di beasiswa, ada sebagian yang dari kita sendiri. Tapi yang beasiswa susah ya? Enggak juga. Kenapa? Yang penting pintar-pintar nyari aja. Pintar-pintar nyari, pintar-pintar dan apa ya, kayak beneran diikutin alurnya bisa-bisa aja. Enggak semua beasiswa tuh susah, Pak. Bang Pastor ngambil gak? Ya. Lah kelas cinta nggak di sini. Oh iya. Masa di sini ada beasiswa juga gitu. Oh, kalau beasiswa aku di sini beasiswa. Oh ya. Oh iya, beasiswa apa? Beasiswa Indonesia Maju. Oh, keren banget ya. I see. Cuma dia Bimi itu udah nggak itu ya, nggak lanjut ya Bimi. Ganti nama. Jadi Garuda kan? Oh iya. Yang nggak lanjut apa ya waktu itu? LPDP bukan. Lupa dah. LPDP ya? Iya, LPDP yang nggak lanjut ya. PDP Jadi ganti nama ya. Enggak yang Ganti masih tapi formatnya diganti. enggak yang apa itu yang pokoknya kita lagi masih kuliah terus student exchange terus dibiayain pemerintah apa? Ami Kok Ami? Isma. Isma. Iya. Itu yang dihapus. Itu juga ganti. Isma tuh kemarin nasional banyak. Oh iya. Joko, Hana, Lukas Daren. Banyak lah. Ada kayak 5 orang, 6 orang. Cek IG KMPN ada. Oke. Dia gitu ya. Lah. Tadi anak-anak KMPN biasanya exchange-nya ke negara apa aja yang paling biasanya orang minati? Atau yang angkatan kakak itu pada kemana aja? Jepang banyak sih. Oh Jepang. Jepang lagi banyak. Terus kalau Eropa tuh Belanda, Jerman, Austria. Austria. Wow. Aku mau ke Jepang. Yang Jepang itu banyak karena univnya beda-beda juga.
Oh, Iya. Oh iya. Ada yang Tohoku, ada yang Tokyo, Tokyo. ada yang di mana gitu. Ada beberapa univ lah. Kalau Jerman ke TUM. Terus yang Belanda ya ke Delft itu. Terus kalian tahu nggak ada program fast track yang bareng sama ENAC Prancis? Oh iya, iya. Tahu. Itu tuh Testral sekarang 2 orang 3 orang gitu. Jadi mereka S2-nya setahun di sana. Oh, Wih, enak kali. oh yang ketat banget itu ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Oh iya. Oh enggak ada yang mau aja apa? Enggak banyak yang mau. Oh. Makanya kalian kalau di beasiswa coba aja daftar. Infokan. Bukan. Serius. Masih buka itu sampai sekarang? Masih buka. Kalian nanti lah mungkin kalau kalian tingkat 3 gitu. Aku Tingkat 3 mulai Gitu. kontak dosen, Pak saya minat program ini gitu. Ada saran member KMPN yang memang menekuni astrodinamika. Kenapa? Astrodinamika. Kenapa? Pengen tanya. Kan belajar. Pengen belajar. Ya belajar aja sih. Kayak Sebenarnya ya dari kemarin dari awal masuk ITB ya emang pengen menekuni astrodinamika. Cuma takutnya ya belum kerjanya ya. ya sih. Sebenarnya apa ya? Aku tuh dulu pernah seperti itu juga. Yang nggak yakin tentang ntar gimana kuliah ini kerjanya gimana. Tapi kayak aku dinasihatin sama omku waktu itu. Yang penting tuh kamu all out aja dulu. Apa yang kamu inginkan sini ya mumpung ada kesempatannya all out dulu. Misal nanti nggak kepake, toh pola pikirnya yang kebentuk. Oh iya benar. Gimana seorang Menkeu dari ITB gitu? Kan Oh iya. Oh ya. Sampai Iya. di pidatonya yang itu tau nggak yang kalau industri Industri Indonesia maju. maju, saya nggak mungkin jadi menteri ekonomi, makanya menteri keuangan buat keuangan. Itu sih. Jadi kayak kalau emang buka sesuatu dan mumpung di ITB, gunakan aja kesempatannya. gacor sih. Karena mungkin kita tuh ngerasa bahwa ITB jelek gimana dibanding universitas luar. Tapi ya dibanding yang universitas di Indonesia kita tetap bagus gitu. Dan sebenarnya di ITB gacor-gacor. Kalau kita emang gacor, dia bakal bisa menghubungi kita dengan orang tempat lain gitu, dengan link-link yang lain gitu. Jadi kayak ya udah, tunjukin aja kegacoran kalian dimanapun gitu. Ada lagi? Apa ya? Kalau sama di KMPN atau ITB lah. Atau oke, KMPN aja ya. Mungkin ada ups and downs-nya kan. Ya. Boleh cerita nggak kayak momen apa yang paling down banget gitu dan gimana menghadapinya? Yang paling down tuh TPB sih sebenarnya sih. Oh iya. Oh ya? Oh TPB ya nggak sebagus inilah. Kayak masuk itu kayak ngerasa am I worthy enough? Nggak juga sih. Sama-sama. Ya worthy tapi gimana bisa cara aku mengeluarkan keworthianku gitu loh. Karena waktu itu tuh kayak kok rasanya aku nggak bisa keluarin semuanya di sini. Tapi kuncinya terakhir ada gimana caranya tuh mengenali diri kalian sendiri loh. Karena setiap orang kan punya caranya mereka masing-masing kan. Nah kalau kalian bisa mengenali diri kalian sendiri ya pasti bisa. Contohnya nih, kan teman-temanku tuh dulu suka belajar kelompok kan. Nah aku ikut mereka, tapi kayak aku ternyata di situ nggak terlalu berkembang gitu. Kayak pengalamanku nggak tambah jauh, atau mungkin malah ke pressure. Nah setelah itu setelah aku lihat dari itu ya udah aku belajar sendiri aja, cuek aja belajar sendiri. Tapi akhirnya ya malah lebih bagus gitu sih. Mau tanya, ini nih, kalau belajar sendiri itu lebih fokus daripada belajar kelompok itu biasanya aku ya malah gibah gitu. Iya sih. Nah masalahnya kalau belajar sendiri ada beberapa part yang memang nggak paham gitu. Itu enaknya gimana ya? Ya belajar sendiri dulu. Kalau kamu udah mentok, kamu nanya aja ke temenmu yang kira-kira ya bisa. Tapi jangan ke kelompoknya gitu. Ada mungkin kamu samperin dia langsung something gimana gitu. Yang penting dalam kondisi kondusif juga. Misal kayak ya atau mungkin lewat chat juga bisa. Jadi coba aja. Kalau emang lewat chat cukup dan bisa paham ya udah. Atau mungkin kamu minta call. Aku dulu juga pernah kayak minta tiba-tiba nge-call teman gue. Nikmat kemarin sih yang bayar gitu. Nikmat
Mekmat kan ada CL juga kan? Iya, Ada. Nah, CL kan biasanya udah cukup, menurutku tuh CL tuh cukup membantu gitu loh. Jadi kayak kerjain ulang dari awal sampai akhir gitu. Iya. Iya, itu membantu. Jujur setiap kali latihan sama yang ngerjain PR gitu, mesti ku cari jawabannya sampai ke ujung dunia. Bener, Iya. emang gitu. Maksudnya ya aku ini yang gue kerjain udah bener belum sih gitu. Ah, iya. Suka ngejawab. Ternyata ada yang kemarin yang soal kayu tau kan? Yang mana sih? Yang gelondongan kayu itu. Oh iya. Ada capit yang ngecapit gelondongan kayu. Matkul apa? Nikmat, PR kita. Oh, aku belum lihat. Pokoknya itulah. Belum lihat PR. Itu kan aku ngitungnya yang gaya yang apa keaplikasikan ke lognya log batang kayu itu satu. Ternyata itu ada dua gaya dari sisi kanan sama sisi kiri. Itu ya lupa aku itu. Jadi setelah lihat jawabannya ya udah aku buka ini. Itu. Jadi kadang-kadang tuh kayak apa ya? Nyoba kalau soal Mekmat itu pola pikirnya sih yang diolah. Iya, benar. Itu paling kerasa sih. Terima kasih juga untuk KMPN sudah memberikan rekomendasi. Oh, udah dikasih. Itu Apa? gue jawabannya dari situ ada solusinya. Iya cuy, emang Drive KMPN nih. Sekarang udah ke nerf tapi hitungannya Drive KMPN. Kenapa? Dulu sempat yang beneran strong banget karena soalnya nggak beda dari tahun ke tahun. Oh iya. Semenjak ganti kurikulum 23 itu juga udah mulai ke nerf. Oh. Angkatanku tuh terakhir tuh masih yang sangat strong. Tapi yang PR Mekmat kemarin kalau lo mau